Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan gambaran umum terkait dengan aplikasi AKS Simakom 6 yang kami susun dengan PHP versi 8.2. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat dan lebih optimal dalam pengelolaan keuangan sekolah. Adapun aplikasi ini, dalam satu aplikasi ini meliputi aplikasi untuk pengelolaan pembayaran siswa, baik yang sifatnya bulanan seperti SPP ataupun yang sifatnya tahunan seperti kegiatan dan lain-lain. Dan ini pada versi ini sudah bisa mencapai 25 jenis untuk perjenjangnya. Kemudian juga dalam aplikasi ini juga terdapat modul aplikasi untuk pembukuan bendahara dan laporan realisasi, di mana pada modul ini dapat disusun rencana anggaran dan belanja sampai input penerimaan dan pengeluaran dengan output BKU, kas tunai, kas bank, dan juga laporan realisasi masing-masing akunnya. Dan pada versi ini juga sudah ditambahi dengan pengelolaan untuk tabungan siswa ya. Untuk gambaran umum, untuk modul ya, ini di aplikasi ini ada modul admin, ada modul teller, ada modul monef atau untuk pimpinan ya, untuk memonitoring laporan-laporan. Kemudian ada modul bendahara, ada modul tabungan, dan ada modul siswa. Jadi nanti siswa juga bisa login untuk memonitor laporan tanggungannya, serta bisa untuk pembayaran secara mandiri dengan transfer, dengan mengincludekan nanti upload bukti transfer sehingga nanti diverifikasi oleh admin atau operator. Ini untuk gambaran yang pertama untuk admin ya. Untuk admin ini untuk mengelola seluruh menu, termasuk untuk mengelola user-user yang nantinya akan menggunakan pada modul-modul yang lain. Ini untuk admin. Ini untuk modul admin ya. Jadi nanti ada pengaturan-pengaturan di sini, ada pengaturan lembaga, pengaturan database. Database ini adalah pengaturan tahun pelajaran sehingga user bisa melakukan penambahan database tahun pelajaran secara mandiri melalui aplikasi. Dan pengaturan-pengaturan lainnya termasuk di sini juga ada pengaturan notifikasi WA apabila ingin mengaktifkan, dan juga notifikasi email ya. Dan nanti juga rekam pembayaran dengan manual maupun ini yang konfirmasi transfer dari siswa. Dan record transaksi juga bisa kita lihat untuk daftar transaksi, cetak ulang, dan transaksi yang terhapus juga akan tersimpan dalam history. Dan ini laporan-laporan ya, untuk laporan transaksi. Ini untuk melihat laporan dari rank tanggal tertentu ya. Misalnya mingguan, bulanan, atau harian juga bisa. Dan rekapitulasi ini juga kita fasilitasi, ada beberapa model laporan rekapitulasi termasuk laporan siswa dan laporan bulanan. Di sini juga dilengkapi dengan sistem setor ke bendahara, karena dalam aplikasi ini juga ada modul bendahara. Maka di sini juga ada untuk sistem penyetoran, sehingga nanti dana-dana yang diterima oleh teller atau oleh admin yang disetor ke bendahara juga bisa kita pantau di sini. Tapi ini juga sifatnya alternatif saja, bisa dimanfaatkan bisa tidak, karena bendahara nanti juga bisa input yang dari proses setoran ini ataupun bisa input secara manual. Kemudian juga kita fasilitasi dengan sistem backup restore ya, untuk keamanan data, termasuk di dashboard juga ini ada menu backupnya ya, termasuk upload transaksi apabila untuk terpaksa ya, mungkin karena sudah terlanjur lewat menggunakan manual, misalnya ingin mengupload, kita konversi ke aplikasi, ini bisa difasilitasi dengan upload transaksi. Ini untuk gambaran pengelolaan penerimaan
pembayaran siswa. Nah, ini di dashboard juga ada monitoring, penerimaan yang diterima pada hari ini, termasuk monitoring setor dan juga rekapitulasi pada masing-masing jenis pembayaran. Nah, kemudian untuk modul bendahara, ini untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan. Ini diawali dengan penyusunan RKAS atau rencana anggaran ya di awal tahun. Ini contohnya yang sudah tersusun. Ini adalah rencana anggaran yang harus disusun terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi-transaksi. Hingga nanti dilakukan perekaman transaksi, ya. Misalnya ini perekaman penerimaan dan pengeluaran. Dan nanti outputnya adalah laporan ya, berupa BKU, kas tunai, kas bank, kas pajak juga ya. Dan juga ini laporan realisasi, sehingga per akunnya itu nanti realisasinya berapa. Ini contohnya untuk bulan tertentu ya. Ini juga laporan realisasi sifatnya ada yang bulanan, ada yang rekap tahunan. Nah, ini juga dilengkapi dengan ini untuk laporan realisasi yang rekap. Misalnya kita memerlukan detail ya dari belanja yang sudah dilakukan pada akun tertentu. Nah, misalnya ini. Nah, ini apa saja nanti bisa kita lihat di detail. Misalnya ini ya. Kita lihat di detail ini untuk apa saja. Nah, ini nanti akan terdaftar di sini. Nah, ini untuk gambaran aplikasi modul bendahara. Adapun untuk modul tabungan, nah ini diawali dengan perekaman nasabah, nanti bisa tambah nasabah atau siswa, nanti direkam transaksi, misalnya dia melakukan setoran atau penarikan. Nah, nanti juga langsung ada slip bukti penarikan. Nah, nanti ini juga ada laporan ya, ada laporan transaksi penerimaan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, laporan rekapitulasi. Ini misalnya saldo awal berapa, masuk berapa, keluar berapa, dan saldo tabungan siswa berapa. Termasuk laporan nasabah atau laporan siswa. Kemudian untuk modul siswa ya, misalnya nanti siswa juga bisa monitoring. Ini saya contoh siswa, login siswa ya. Nah, ini monitoringnya siswa, jadi siswa bisa melakukan pembayaran misalnya ditambah bayar jenis tertentu misalnya. Nah, sehingga nanti diupload di sini, diupload. Nah, nanti setelah upload, nanti di sini ada tombol konfirmasi, sehingga nanti admin itu bisa memverifikasi apakah bukti transfernya valid, dan nanti admin bisa melakukan terima sehingga langsung terrekam ke transaksi pembayaran atau bisa menolak ketika tidak valid. Nah, siswa juga bisa mencetak ulang kwitansi yang sudah pernah dibayarkan ya. Nih. Untuk modul monitoring ini hanya untuk monitor saja. Jadi ini akun misalnya pimpinan atau yayasan diberikan akun ini untuk monitoring, jadi bisa langsung monitoring modul pembayaran siswa, modul bendahara, dan juga modul tabungan. Tapi ini tidak bisa melakukan perekaman transaksi, sifatnya hanya bisa melihat saja. Nah, ini gambaran terkait dengan aplikasi AKS 5.6 yang sudah kami update atau gunakan versi PHP 8.2, sehingga
lebih memudahkan kita dalam pengelolaan keuangan sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.